Assalamualaikum, gas gas gas. Kembali lagi dalam vlog kebetulan di Seleucia. Dan kali ini kebetulan saya berada di Pelabuhan Ratu untuk mengajak kawan-kawan mengenal salah satu alat penangkapan, yaitu rawai layur untuk menangkap ikan layur. Sebelum melihat proses penangkapan ikan layur menggunakan rawai layur, alangkah baiknya saya jelaskan dulu mengenai apa itu ikan layur dan apa itu rawai layur. Ikan layur atau dalam bahasa Latin Trichiurus spp merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Ikan layur mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut. Badannya sangat panjang, pipih seperti pita terutama pada bagian ujung belakang ekornya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan hairtail. Mulutnya lebar dilengkapi dengan gigi yang kuat dan tajam. Ikan layur tergolong ikan demersal, yaitu ikan yang hidup di dasar atau dekat dengan dasar perairan. Kelompok ikan ini pada umumnya memiliki aktivitas relatif rendah. Ikan layur umumnya juga hidup pada perairan yang dalam dengan dasar berlumpur. Meskipun demikian, ikan layur biasanya akan muncul ke permukaan menjelang senja untuk mencari makan. Daerah penyebaran ikan layur meliputi hampir seluruh perairan pantai di Indonesia. Karena ikan layur sendiri suka dengan perairan tropis. Rawai layur sendiri merupakan alat tangkap ikan layur yang paling efektif untuk saat ini. Satu rangkaian rawai layur terdiri dari 3 utama, yaitu tali pelampung yang panjangnya menyesuaikan kedalaman ikan layur yang ketangkap. Yang kedua adalah tali utama yang panjangnya sekitar 200 meter untuk satu basketnya. Dan yang ketiga adalah tali cabang yang panjangnya ke bawah itu sekitar 2 meter. Kalau dilihat-lihat, rawai layur ini mirip banget dengan rawai tuna yang telah saya jelaskan di video YouTube saya sebelumnya. Bisa dilihat, judulnya itu Para Pemburu Tuna. Nah, salah satu daerah yang banyak ditemui atau dijadikan daerah penangkapan ikan layur yaitu daerah Teluk Pelabuhan Ratu di daerah Sukabumi. Dan alat tangkap yang banyak digunakan yaitu alat tangkap rawai layur atau pancing layur. Ini merupakan proses menyiapkan umpan untuk rawai layurnya. Biasanya ikan atau umpan yang digunakan adalah ikan-ikan rucah, ikan yang memiliki nilai ekonomis rendah, dan ikan ini dikaitkan ke dalam setiap mata pancingnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam proses penangkapan ikan layur terdapat 2 proses, yaitu proses setting dan proses hauling. Proses setting adalah proses meletakkan alat tangkap rawai layur ke dalam perairan. Biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat isya dan memakan waktu sekitar 2-3 jam lamanya tergantung dari panjang rawai layurnya. Untuk armada kapal yang digunakan adalah kapal kecil untuk muat 2 orang, ukurannya mungkin sekitar di bawah 10 gross ton. Dan ini bisa kita lihat umpan ikan tadi dilemparkan satu persatu dan dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari tali pancing yang kusut. Setelah nelayan melakukan proses setting, selanjutnya nelayan kembali ke darat dan dilakukan proses menunggu. Proses menunggu ini dilakukan semalaman dan untuk proses hauling dilakukan pada keesokan harinya. Saat pagi menjelang, para nelayan kembali ke perairan untuk melakukan proses hauling. Hauling adalah proses pengangkatan alat tangkap rawai layur yang kemarin malam telah dilakukan setting. Nah, bisa dilihat teman-teman, hasil tangkapan rawai layur telah didapat. Para nelayan dengan perlahan-lahan menarik mata pancingnya atau tali pancingnya. Kalau seperti ini biasanya memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam, tergantung dari panjang rawainya.
Bulan yang bagus untuk melakukan penangkapan ikan layur adalah pada bulan November sampai bulan Februari, terus bulan April dan bulan Mei. Untuk masa pacakliknya terjadi pada bulan Juli. Nah, ini bisa dilihat adalah hasil tangkapan ikan layurnya. Bentuknya panjang dan giginya itu tajam ya. Itu ciri khas layur banget tuh. Proses hauling dinyatakan selesai apabila pelampung pertama telah ditemukan oleh nelayan. Ini bisa dilihat, ini adalah pelampung pertama dan diangkat ke dalam perahu. Selanjutnya nelayan kembali ke rumah masing-masing untuk menikmati hasil tangkapannya hari ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk vlog kebetulan kita kali ini. Sampai jumpa di vlog kebetulan Celosia yang lainnya. Jangan lupa ya untuk subscribe. Dan salam gas, gas, gas.